Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam masih tetap kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang malam pertama ketika seseorang berada di dalam kubur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang insan, kemudian ruhnya diangkat ke langit. Bagi ruh orang yang beriman, maka pintu-pintu langit akan dibuka kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada dia, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dan angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi. Tapi kalau seandainya dia seorang kafir, munafik, jangankan lagi pintu langit kedua, ketiga sampai ketujuh, langit pertama pun tidak akan dibuka kepada orang kafir itu. Ketika ruh orang kafir ini terkafan dengan kafan dari neraka dan memiliki bau busuk yang luar biasa, dinaikkan para malaikat ke langit, maka penjaga pintu langit yang pertama tidak mau membukakan pintunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Di mana pintu-pintu itu tidak akan dibuka kepada mereka, maksudnya pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Maka ruh itu kemudian dikatakan lemparkan ruh ini ke dalam jasadnya dan letakkan catatan di tempat yang paling rendah di sijil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika ruh sudah kembali dalam jasad dalam kuburan itu, apa yang terjadi? Peristiwa apa yang berlaku? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan bahwa manusia ketika di malam hari atau malam pertama dalam kuburan tidak lepas daripada 4 perkara. Pertama, dhammatul qabri, yang disebut dengan himpitan kuburan. Yang kedua, fitnatul qabri, fitnah kubur yang disebut dengan su'alu malakaini, pertanyaan 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga, adzabul qabri, azab kubur. Dan yang terakhir, ni'matul qabri, nikmat kubur. Baru orang ini apakah kemudian dilapangkan kuburnya atau disempitkan kuburnya, tergantung kemana arahnya, kepada azab kubur ataukah nikmat kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, apakah Anda mukmin ataukah Anda kafir, maka setiap manusia yang dimasukkan ke dalam kuburan pasti akan mendapatkan himpitan yang disebut dengan dhammatul qabri, himpatan kuburan. Saya, Anda, siapapun, bahkan orang mulia sekalipun, mereka tetap akan mendapatkan himpitan kuburan, kecuali para nabi, terutama nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, karena dia maksum. Perhatikan sebuah hadis
ketika Nabi SAW menghadiri kematian Sa'ad ibn Mu'adz, yang saat kematiannya kata Nabi SAW, turun para malaikat sebanyak 70.000 malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya untuk menyaksikan kematian Sa'ad ibn Mu'adz ini. Bahkan arsy Allah Subhanahu wa taala tergoncang karena kematiannya. Ya wajar karena Sa'ad pemimpin Aus, pelopor dakwah bagi kabilahnya. Bahkan juga dia termasuk para pemimpin dari Bani Quraidah. Dan dia pula yang menyebabkan banyak orang-orang Ansar masuk Islam. Makanya wajar kematiannya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa yang terjadi? Nabi SAW ketika melihat Sa'ad ibn Mu'adz ini, dia mengatakan ketika saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat dan mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadza Sa'ad." Kalau seandainya ada orang yang terbebas dari himpitan kuburan, tentu yang akan selamat adalah orang ini, Sa'ad ibn Mu'adz. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat inna lil qabri dhaghtatan law kana ahadun najian minha la najas Sa'd ibn Mu'adz. Sesungguhnya kuburan itu ada himpitan. Kalaulah seseorang kemudian selamat dari himpitan itu, tentulah Sa'ad ibn Mu'adz lebih berhak untuk selamat dari himpitan, karena dia orang yang mulia, memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam Islam. Bahkan bayi yang belum berdosa sekalipun, kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi inilah yang harusnya diselamatkan karena belum melakukan dosa apapun. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda harus bedakan antara himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman dengan himpitan kuburan bagi orang-orang kafir. Sebab himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman adalah himpitan rahmah, kasih sayang. Ya, setiap himpitan pasti ada rasa sakit. Tapi sakit yang dialami oleh seorang mukmin saat ada himpitan itu, sebagaimana dikatakan Imam Zahabi rahimahullahu taala, hadhihi dhammatu laysat min adzabil qabri. Himpitan itu bukan bagian daripada azab kubur. Bal huwa amrun yajiduhul mu'min kama yajidu alamun faqada walada. Bahkan kata Imam Zahabi, adalah perkara yang biasa didapati seorang mukmin, seperti seorang mukmin merasa sakit hatinya, merasa sedih karena ditinggal meninggal oleh anaknya, atau karena sakit, dan begitu seterusnya. Jadi tanah kuburan yang menghimpit dia itu tidak memadaratkan seorang mukmin. Bahkan dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, la yanju min dhammatil qabri salihun wala talihun ghaira anna al-farqa bainal muslimi wal kafiri fiha dawamu dhaqti lil kafir wa husul hadhihi al-halati lil mu'min fi awwal nuzulihi ila al-qabri thumma yafsahu lahu. Kata beliau, tidak akan selamat siapapun dari himpitan kuburan ini, baik Anda seorang yang saleh ataupun orang yang tidak saleh, baik Anda mukmin atau kafir. Tapi bedanya orang kafir, himpitan itu akan terus menerus sehingga meretakkan semua sendi-sendi dengan pertulangannya. Tapi orang mukmin hanya sekali saja, kemudian kuburannya diluaskan. Dan ulama yang lain mengatakan bahwa himpitan kuburan bagi seorang mukmin ini
seperti pelukan seorang ibu kepada putranya. Karena kita semua tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah, sehingga tanah akan memeluk kita seperti pelukan ibu kepada anaknya. Berbeda dengan himpitan orang kafir, maka akan meretakkan tulang-tulangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kejadian pertama ketika Anda masuk kuburan. Ketika ruh disatukan oleh Allah Azza wa Jalla, ruh dan jasad, maka kuburan akan menyempit, dan orang-orang fasik, ahli maksiat, para pelaku dosa besar, maka mereka akan diretakkan tulang-tulangnya. Mereka akan menjerit kesakitan. Mereka akan melolong-lolong meminta pertolongan. Tapi siapa yang bisa mendengar ucapannya? Manusia tidak ada yang bisa mendengar ucapan orang-orang yang dikubur kecuali binatang. Karena kalau seandainya manusia bisa mendengarkan lolongan orang-orang yang dikubur, tentu mereka akan merasa takut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tapi seorang mukmin tidak demikian. Dia hanya mengalami sakit sedikit, kemudian setelah itu kuburannya akan diluaskan kembali. Itulah himpitan kuburan. Dan itu yang pertama kali terjadi ketika Anda masuk ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan itu. Baru setelah itu datanglah dua malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, Man Rabbuk, siapa Rabbuk? Wa ma nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Kalau dia seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban seorang mukmin itu dengan jawaban yang mantap, baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika ditanya siapa Rabbu, dia akan mengatakan Allah. Ketika ditanya siapa nabimu, dia akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya siapa atau apa agamamu, maka dengan tegas dia mengatakan Islam. Itulah simbol kita selama masa hidup. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kalau dia orang kafir atau munafik atau fasik, maka dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Qultu kama qala nas, aku hanya mengucapkan persis yang diucapkan manusia. Akhirnya kemudian dia pun dipukul dengan gada yang sangat besar, yang kalau seandainya pukulan itu diletakkan di gunung Uhud, cukup menghancurkan Uhud itu. Saking kerasnya, bagaimana kalau dipukulkan di atas kepala kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia seorang mukmin dan bisa menjawab, maka akan datang teriakan dari langit, al-sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kemudian bentangkan kepadanya kuburannya, bukakan pintu-pintu sorga kepadanya, masukkan hawa sorga ke dalamnya, bawakan makanan, minuman dan pakaian dari sorga untuknya. Dan dia merasakan apa yang disebut dengan ni'matul kubur. Disitulah datang orang yang sangat tampan, baik, ngajak bicara, lupa waktu. Tiba-tiba kiamat sudah akan dibangkitkan. Dia mengatakan, Ya Rabb, aqimis sa'ah, Ya Rabb, segerakan bangkitkan kiamat supaya aku bisa kembali kepada harta dan keluarga. Tapi orang kafir, orang fasik, dia tidak bisa menjawab, sehingga dia akan terus dihimpit dalam kuburan itu dan mendapatkan azab kubur. Ruhnya setiap hari keluar masuk neraka, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini terjadi ardu makanihi alaihi fil jannati awin nar. Kalau orang sudah ditentukan, yang satu mendapatkan nikmat kubur, yang satu mendapatkan azab kubur, maka akan ditampakkan kepadanya gambaran-gambaran tempat duduk dia di mana, di surgakah dia, di nerakakah dia. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi
in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin famin ahlin nar wa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal, ditampakkan tempat duduknya setiap pagi dan petang. Kalau dia termasuk penduduk surga, ditampakkan surga padanya. Kalau dia termasuk penduduk neraka, ditampakkan neraka padanya. Dan dikatakan itulah tempat dudukmu yang Allah akan tempatkan kau pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diselamatkan daripada fitnah kubur, diselamatkan daripada azab kubur. Makanya kita disuruh berdoa sebelum salat dari beberapa fitnah. Salah satunya adalah fitnah kubur, karena fitnah kubur ini bisa saja raudun min riyadil jannah atau hufrun min hufarin nar. Bisa sebuah taman yang akan mengantarkan Anda ke surga, atau mungkin lubang yang bisa akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Ya dan billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah